Ketika Nabi Musa memohon melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang terjadi. Di suatu masa, ketika dunia masih dipenuhi dengan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hamba pilihannya memohon sesuatu yang sangat luar biasa. Dialah Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, membawa risalah ilahi berupa kitab Taurat dan berjuang menghadapi kekejaman penguasa Mesir, Fir'aun. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam melakukan banyak mukjizat, termasuk membelah lautan untuk menyelamatkan kaumnya, hingga akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam dan binasa. Namun, di balik keberanian dan ketaatan itu, tersimpan kerinduan yang dalam di hati sang nabi. Kerinduan yang tak bisa diungkap dengan kata. Selain oleh jiwa yang sangat cinta kepada Tuhannya, doa Nabi Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu waktu, Nabi Musa alaihissalam bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melihatnya secara langsung. Sebelum kejadian itu, beliau telah meninggalkan kaumnya dan menyerahkan kepemimpinan sementara kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Lalu beliau naik ke Gunung Sinai dan beribadah selama 40 malam dengan berpuasa dan berzikir, hingga tibalah saat yang telah ditentukan, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhannya telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, tampakkanlah diri Engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada Engkau." Surat Al-A'raf ayat 143. Permintaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ini adalah cinta yang begitu dalam, yang membuat Nabi Musa alaihissalam lupa akan keterbatasan dirinya sebagai manusia. Beliau memohon sesuatu yang tidak seharusnya diminta oleh manusia yang fana. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala isi hati. Kejadian dahsyat, gunung luluh lantak. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menjawab, "Engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku, tetapi arahkanlah pandanganmu ke gunung itu. Maka jika ia tetap pada tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku." Surat Al-A'raf ayat 143. Diriwayatkan dari sahabat Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keinginan Nabi Musa alaihissalam yang sangat ingin melihatnya, Allah berfirman, "Wahai putra Imran, sesungguhnya tak ada yang sanggup melihatku lalu tetap hidup." Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap memohon, "Ya Rabbku, melihatmu lalu aku mati, itu lebih aku sukai daripada hidup tanpa pernah melihatmu. Sempurnakanlah nikmat dan anugerahmu kepadaku dengan mengabulkan permintaan ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Pergilah engkau ke atas batu di puncak gunung itu, duduklah, dan aku akan menurunkan bala tentaraku kepadamu." Nabi Musa alaihissalam pun naik ke puncak gunung Sinai dan duduk di atas batu. Maka diturunkanlah malaikat dari langit pertama. Mereka bertasbih dan bertahlil dengan suara menggelegar bak petir yang menyambar. Bentuk para malaikat itu beraneka ragam. Ada yang bersayap besar, ada yang bermuka seperti singa. Kemudian diturunkan malaikat dari langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Semakin tinggi tingkatan langit, semakin dahsyat bentuk dan cahaya malaikat-malaikat itu. Suara tasbih dan tahlil mereka bergema di seluruh alam. Ada yang seperti kobaran api, ada pula yang bagaikan lautan cahaya. Mereka membawa tombak bercahaya yang memancar melebihi cahaya matahari. Nabi Musa alaihissalam gemetar, ketakutan dan menyesal atas permintaannya. Ia menangis dan berkata, "Jika aku keluar, aku akan terbakar. Jika aku tetap di sini, aku akan mati." Kemudian datanglah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, beserta penghuni langit ketujuh dan penyangga arsy. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, kami yang diciptakan sejak awal tidak pernah sekalipun mengangkat pandangan kepada arsy. Tapi engkau berani meminta untuk melihat Rabbmu?" Nabi Musa alaihissalam menjawab dengan air mata yang menetes, "Karena aku sangat rindu kepadanya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menampakkan sedikit dari keagungannya pada sebuah gunung. Saat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyentuh gunung itu, gunung pun meledak dan hancur lebur.
Batu tempat Nabi Musa alaihi salam duduk pun pecah, menutup sebagian tubuh beliau. Beliau jatuh pingsan, wajahnya memutih terkena cahaya kemuliaan, rambutnya memutih karena kedahsyatan peristiwa itu. Dan setelah sadar beliau berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepadamu, dan aku adalah orang pertama yang beriman." Gunung itu terlihat begitu kokoh, begitu kuat, jauh lebih kuat daripada manusia. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh mengguncang. Maka bagaimana mungkin manusia yang lemah bisa melihat zat yang maha agung? Makna mendalam di balik permintaan itu, para ulama menjelaskan bahwa permintaan ini adalah luapan cinta dan kerinduan, bukan penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa melihatnya dengan mata kepala tidak mungkin terjadi di dunia, karena manusia tidak akan mampu menanggung keagungannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa gunung tersebut hancur luluh lantah menjadi abu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segalanya. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pelajaran tentang adab, cinta, dan batas diri. Bahwa meski kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap hamba yang lemah dan terbatas. Semoga kita semua selalu diberi rasa rindu kepadanya, seperti rindu yang dirasakan Nabi Musa alaihissalam. Dan semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengannya di surganya yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin.